Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terdengar suara saya ya? Iya, Pak. Putus tadi suaranya. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke berapa ini? Pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga untuk materi mata kuliah fikih munakahat. Dan seperti yang sudah disampaikan di RPS, hari ini kita akan masuk ke pertemuan dengan pembahasan tentang rukun pernikahan. Oke, saya tampilkan dulu ya ini RPS-nya. RPS-nya. Nah, ini dia. Oke. Sudah terlihat ya. Nah, ini dia ya. Jadi ini pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang rukun nikah. Nah, bahan kajiannya itu ada 3. Pertama, macam-macam nikah. Macam-macam rukun nikah atau rukun nikah. Lalu yang kedua menjelaskan tentang wali dan saksi nikah. Dan yang ketiga adalah penjelasan uraian tentang pasal 21, 22, dan 23 dari kompilasi hukum Islam. Baik. Saya tampilkan slide PowerPoint saya. PowerPoint saya ini. Ya. Ini dia ya. Rukun pernikahan. Oke, baik. Nah, yang kita akan pelajari ada 2. Mendeskripsikan pengertian dan syarat-syarat wali. Maaf, ini bukan ini rukun. Maaf, saya ganti. Rukun nikah. Ya. Kemudian baru menguraikan syarat-syarat wali dan syarat saksi. Nah, ini dia. Oke, baik. Jadi ada 2 ya. Pengertian rukun nikah dan rukun nikahnya sekaligus. Lalu yang kedua adalah menguraikan syarat-syarat wali dan syarat-syarat saksi. Oke. Nah, perlu saya jelaskan ya. Nanti dalam materi tentang rukun nikah ini, tidak semua materi rukun nikah akan saya jelaskan. Karena yang hanya saya jelaskan hanya wali dan saksi nikah. Sebab untuk yang lain nanti akan saya jelaskan pada bagian syarat-syarat nikah. Ya, tidak semua saya jelaskan. Jadi sekarang hanya 2 saja dari rukun nikah tadi ini. Pertama wali dan saksi yang akan saya bahas. Oke, baik.
Sekarang kita masuk ke rukun nikah. Nah, rukun nikah. Apa rukun nikah? Bagaimana rukun nikah? Oke, saya tampilkan dulu ya. Share materi. Oh, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Lihat, saya tampilkan ya. Tidak ada. Sebentar. Ini dia ya. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Pengertian rukun nikah atau siapa saja rukun nikah. Nah, sebelum saya jelaskan apa saja rukun nikah menurut para ulama, saya berikan penegasan dulu ya tentang apa itu maksud dari rukun. Apa itu rukun? Nah, di sini dijelaskan ya di dalam kitab Baba Zuhaili, ar-ruknu indal Hanafiyah, rukun menurut Hanafiyah itu apa? Ini ya, ini. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai'i wa yakunu juz'an dakhilan fi haqiqatihi. Jadi rukun menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu atau hal-hal ma yatawaqqafu, sesuatu yang menentukan alaihi atas ma wujudus syai'i, apa keadaan atau keberadaan sesuatu. Wa yakunu kharijan, dan rukun itu juz'an menjadi bagian, dakhilan yang masuk, fi haqiqati dalam hakikatnya. Jadi rukun menurut ulama Hanafi yaitu adalah sesuatu yang ada atau sesuatu yang menentukan keberadaan sesuatu atau hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan termasuk dan rukun itu dan sesuatu itu sudah masuk ke dalam esensi dari sesuatu itu, gitu ya. Jadi apa yang menjadi sangat penting bagi sebuah tindakan itu ada di dalam perbuatan itu. Itu rukun menurut Hanafiyah. Terus kemudian loncat, waruknu indal jumhuriyati. Sedangkan rukun menurut jumhur, ini dia yang ini ya. Yang ini. Rukun menurut jumhur adalah hal ma bihi, sesuatu yang sebab ma itu qawamus syai'i wa wujuduhu. Jadi sesuatu yang menyebabkan berdiri, wujudu dan keberadaan sesuatu. Jadi sebenarnya ini agak mirip, sama dengan jumhur, dengan mazhabnya Hanafiyah tadi, pendapatnya tadi. Sama sebenarnya. Jadi rukun menurut jumhur adalah sesuatu yang menyebabkan hal yang menyebabkan berdirinya sesuatu, tegaknya sesuatu, eksisnya sesuatu. Yang itu apa namanya? Itu tadi, fala yatahaqqaqu illa bihi, maka tidak akan terwujud hal ini, sesuatu ini, illa bihi, kecuali dengan yang ini tadi, yang qawamus syai'i. Jadi artinya rukun itu adalah sesuatu atau unsur yang harus ada dalam sebuah eksistensi sesuatu. Jadi kalau itu tidak ada, maka tidak ada. Kalau rukunnya tidak ada, berarti tidak ada sesuatu itu. Ya sama seperti misalnya sholat.
Apa itu sholat? Ya sholat itu terdiri dari takbiratul ihram, kemudian apa? Ada baca Fatihah, kemudian ada ruku, ada sujud, ada apa lagi? Ada i'tidal, ada duduk di antara dua sujud, sampai terakhir salam. Nah, itu sholat, itu rukun sholat. Nah, kalau misalnya satu saja tidak ada, misalnya tidak ada apa itu sujud misalnya, berarti ada nggak sholat? Tidak ada. Kenapa? Karena unsur dari sholat sudah tidak ada. Meskipun itu satu, tetap sangat berperan dalam eksistensi sholat. Nah, itu berarti disebut dengan rukun karena sangat mempengaruhi ada tidaknya sesuatu. Jadi seperti itu ya, rukun. Baik Syafi'iyah, baik Hanafiyah maupun Jumhur tidak jauh berbeda. Sama dalam memandang rukun, pengertian rukun dan efeknya dalam sebuah eksistensi sesuatu. Oke, baik. Itu pendapat ulama mengenai rukun, ya. Nah, kemudian rukun menurut ulama itu sebenarnya ada dua ya, hanya ada dua. Nih, kita lihat di sini ya. Kita lihat di situ artinya. Fal ijabu wal qabulu ruknun bil ittifaqi. Menurut para ulama, menurut sepakatan para ulama, rukun nikah itu ya hanya dua, ijab dan qabul. Tidak ada yang lain sebenarnya. Sebab li'anna bihima yartabitu ahadul aqidaini bil akhari waridha syartun. Karena menurut mereka dua hal tadi, ijab dan qabul ini, itu yartabitu, saling menghubungkan, mengikat, saling mengikat bihima dengan keduanya, apa salah satu dari dua orang yang berakad. Siapa? Wali dan calon suami. Jadi itu sangat penting, maka sirat ijab dan qabul itu sangat harus ada dalam sebuah perkawinan. Sebab kalau ya berarti tidak ada perkawinan. Mau mengucapkan itu syarat. Nah, itu pengertian rukun, macam-macam rukun sebenarnya ya. Tapi dalam pengembangannya ditambah lagi oleh para jumhur ulama, para ulama yang ada. Misalnya kalimat ini nih. Di sini ada yang mengatakan menurut Hanafiyah, ada yang mengatakan ijab kabul rukun nikah itu hanya ijab kabul, fakot saja, tidak ada lagi yang lain. Nah, ini fakot kalimat ini menegaskan itu. Tetapi wa arkanu zawaji indal jumhuri arba'atun. Sedangkan rukun nikah menurut jumhur itu ada 4 atau 5. Ada yang mengatakan 5. Pertama apa? Sighat, yaitu ijab kabul. Kedua wa zaujatun. Ketiga zaujun, suami. Ini zaujatun istri, zaujun suami, wa waliyun dan wali. Wahuma, maka keduanya zaujun dan wali itu al-aqidani, dua orang yang berakad. Jadi ini menurut komentar dari Wabazua ini dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 36. Oke. Nah, balik ke yang tadi, yang materi saya. Maka berarti bagaimana rukun nikah? Nah, ini dia tadi. Bagaimana rukun nikah? Saya simpulkan begini.
Menurut mazhab Syafi'iyah, ini saya sudah simpulkan di sini di PowerPoint saya. Mana? Bentar. Oh, macet. Nah, ini dia. Menurut mazhab Syafi'iyah, rukun nikah itu ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigot ijab kabul. Sedangkan mazhab Hanafiyah itu hanya ada dua. Maaf, ini Hanabilah. Ada sama juga dengan Syafi'iyah. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, oke, maaf, terputus. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah. Ini maaf, Pak. saya di sini sedang ada gangguan Sudah, Pak. sinyal. Ya, saya ada gangguan sinyal sehingga terputus tadi. Dan kayaknya masih tetap sama ini. Jadi gini aja ya, oke baik. Saya tampilkan dulu, saya singkat aja ini supaya biar cepat. Bentar. Oke, bentar ya. Biar cepat saya sudah tampilkan. Nanti saya akan jelaskan apa tugasnya. Kan tadi ada tugas ya. Tugasnya. Lalu saya nanti ke arah tugas. Oke, baik. Baik, perhatikan ini ya, ini supaya tidak ada gangguan lagi. Jadi ini saya jelaskan mazhab, sudah jelaskan ya. Nah sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang akan saya jelaskan hanya untuk rukun nikah itu ada dua. Pertama wali nikah dan yang kedua adalah saksi. Oke, saya jelaskan nih wali nikah. Nah, ini wali ya. Ini wali. Nah, untuk bisa menjadi wali nikah dalam sebuah akad nikah, itu syaratnya antara lain ini. Satu, harus laki-laki. Tidak boleh perempuan ya. Tidak boleh perempuan itu menjadi wali. Karena memang sistem perkawinan dalam Islam itu menggunakan asas patrilineal. Jadi yang berperan adalah laki-laki. Kalau misalnya ada yang merevolusi ini, ya itu sangat riskan. Kenapa? Itu sangat mengganggu kemapanan fikih yang sudah sejak dahulu bersepakat bahwa wali itu adalah diambil perannya oleh laki-laki. Jadi itu ya harus laki-laki. Kemudian yang kedua harus beragama Islam. Nah ini juga konsekuensinya jelas. Jadi kalau ada orang tua berbeda agama dengan anak perempuannya, maka itu tidak sah perwalian dari orang tuanya. Meskipun mereka anak kandung, tetapi dalam Islam itu tidak diakui. Misalnya bapaknya yang non muslim, nah, anaknya yang sudah mu'alaf, nah, itu tidak bisa bapak kandungnya. Atau sebaliknya, bapak kandungnya mu'alaf, anak kandungnya non muslim. Nah, itu tidak boleh. Jadi syaratnya harus muslim. Yang ketiga harus baligh. Harus baligh ya. Bukan qoblal bulugh. Harus mencapai batas umur yang sudah dianggap mukallaf. Kemudian yang keempat berakal. Nah, bukan hanya baligh tapi berakal. Maksudnya apa? Sudah tahu baik buruk, benar salah dari kehidupan ini. Dia tahu, dia bisa bedakan ini salah, ini benar. Dan ini bagus, ini baik dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima adil. Nah, harus adil ya. Jadi seorang wali itu harus adil. Artinya apa adil ini? Bisa menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. Jadi sholat
istiqomah. Puasa ya sesuai dengan kewajiban di bulan Ramadan. Zakat ya dia keluarkan setiap kali dia mendapatkan harta. Dan lain sebagainya, semua ajaran diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, maka dari itu biasanya ukurannya bagaimana untuk menentukan keadilan seorang wali? Ya biasanya dites, baca. Coba baca Bapak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaannya sudah tepat, tidak pletot-pletot kata orang Jawa. Tidak salah, tidak keliru, itu sudah betul. Berarti sudah dianggap adil. Nah, kalau misalnya ada orang tua merasa, Pak, saya tidak sanggup, Pak. Kenapa? Saya ibadahnya, aduh, banyak dosa saya, Pak. Saya malu menjadi wali. Ya sudah gini aja, Pak. Saya serahkan perwalian saya ke Bapak, ke penghulu. Nah, sudah, selesai kan? Jadi tidak ada lagi tanggungan mewalikan atau menikahkan karena sudah diwakilkan. Nah, itu tidak apa-apa. Dan tidak fasik ya, maksudnya tidak fasik itu ya adil gitu ya. Oke, baik, itu syarat menjadi wali. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ada berapa macam-macam wali? Wali nikah ya. Wali nikah itu ada dua sepanjang yang kita ketahui. Pertama wali nasab, kedua wali hakim. Wali nasab dan wali hakim. Apa itu wali nasab? Siapa itu wali nasab? Ini dia penjelasannya ya. Jadi wali nasab adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari keluarga calon mempelai perempuan atau calon istri. Berarti dari siapa? Dari istri. Orang tuanya, punya orang tua enggak? Nah, berarti bapak yang diambil. Kemudian berikutnya siapa? Dan seterusnya. Itu ada urutannya dari perempuan, dari calon istri. Itu wali nasab. Nah, wali nasab ini dari mana? Nah, kita lihat di pasal 21. Siapa yang disebut dengan wali nasab? Yaitu ini. Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Jadi ada 4 kelompok ya. 4 kelompok urutan wali nasab yang berasal dari dekat tidaknya hubungan kekerabatan dia dengan pihak calon istri atau mempelai perempuan, mempelai wanita. Nah, itu ada 4 kelompok. Nah, ini dia nih. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, saya tutup ini karena akan saya jadikan tugas. Tugasnya apa nanti akan saya jelaskan atau nanti akan saya tulis di tugas assignment yang ada di Google Classroom. Nah, ini pasal 21 ya. Masih sama, pasal 21 ayat 1. Kemudian ayat 2-nya ini, ya. Ayat 3-nya ini, ayat 4-nya ini. Yang bicara tentang wali nasab. Nah, nanti akan saya jelaskan tugasnya apa. Pasal 22 ini juga. Nah, baru setelah itu kita jelaskan. Di pasal 23 itu peran wali hakim. Tadi kan ada wali nasab, sekarang wali hakim. Nah, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada. Nah, ingat ya, kalau wali nasabnya tidak ada, sudah hilang. Misalnya kena gelombang tsunami di Aceh itu ya, hilang. Hanya dia satu-satunya orang yang masih hidup dalam kerabatnya, dalam sistem kekeluargaannya. Nah, kalau sudah tidak ada itu baru wali hakim yang mengambil peran tanggung jawab. Atau tidak mungkin menghadirkannya, misalnya walinya ada, masih hidup, tapi apa? Di Alaska, jauh sekali. Jarak tempuh untuk bisa kembali ke Indonesia bisa
berhari-hari itu karena susah transportasinya. Atau akses internet itu sangat jauh, susah, sehingga tidak bisa dilakukan teleconference atau video call melalui Zoom meeting misalnya. Rapatnya, tidak bisa. Atau tidak diketahui tempat tinggalnya, nah hilang, gaib, itu bisa. Mau menikahkan tapi bapaknya tiba-tiba hilang di telan bumi atau kemana. Atau enggan, nah ini adol, itu bapaknya tidak mau menikahkan. Alasannya apa? Saya tidak suka karena wajahnya jelek, saya nggak mau. Padahal dia soleh misalnya. Nah, itu masih bisa dilakukan upaya pengambil alihan pernikahan melalui wali hakim. Tapi harus ketat, tidak sembarangan. Di pengadilan agama itu ada permohonan wali hakim, wali adol ya. Tapi tidak segampang itu, karena apa? Syaratnya berat, syaratnya susah. Misalnya calon suami tidak mau, wali tidak mau menikahkan karena alasan yang tidak syar'i misalnya, seperti itu. Tapi orangnya baik secara agama, soleh, tapi ditolak sama calon mertua. Itu bisa menggunakan wali adol. Nah, itu dia pasal 23 ya. Nah, sekarang berikutnya adalah pengertian wali hakim. Siapa wali hakim? Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, yang kemudian dia bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan yang berfungsi mengganti kedudukan dari wali nasab. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan gini, coba saya mau tanya dulu nih pada kalian nih. Nih, coba. Ini kok pada tidak mengaktifkan videonya nih. Coba diaktifkan semuanya videonya. Orang kuliah kan harus benar-benar kelihatan kuliah. Ayo. Siapa ini? Coba saya panggil yang saya sebut, kemudian nyalakan suaranya dan jawab. Coba. Saya panggil, mana ini? Yang kelihatan tidak cerah mukanya ini, siapa itu? Nah, ini aja deh, ini. Aisyah Cahyaningrum. Ya, Pak. Aisyah Cahyaningrum. Yo, silakan. Ya, Aisyah ya. Mana ini Yazid? Bukan Yazid. Aisyah Cahyaningrum. Coba. Yo. Mana suaranya Aisyah? Hadir, Pak. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa wali hakim itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, yang bertugas untuk melaksanakan pernikahan sebagai ganti dari peran wali nasab. Jelas ya? Jelas nggak pernyataan tadi? Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang dimaksud dengan wali hakim dalam konteks Indonesia? Yo, coba jawab. Siapa coba? Menteri Agama bukan, Pak? Oh, kegedean gawen itu mah kalau Menteri Agama yang jadi wali hakim. Kamu kalau misalnya wali hakim masa ke Menteri Agama? Dari KUA ya, Pak ya? Siapa? Saya tidak tahu saya. Coba kamu jawab dulu. Siapa yang dimaksud itu? Orang yang ditunjuk oleh pemerintah, berarti dia juga pemerintah loh ya, yang bertugas mewalikan atau menikahkan. Yo, siapa? Naon? Elemen? Penghulu. Jawab aja. Siapa itu? Yo, Aisyah. Saya nanya ke Aisyah, bukan ke Muhammad Ais. Oh, yang jawab malah. Penghulu bukan, Pak? Kan. Nggak spesifik. Dah, nggak tahu kamu. Coba tadi siapa tuh yang jawab tadi? Tuh. Mana? Siapa tadi?
Siapa tadi? Ayo ngaku. Sembunyi tangan. Mulyadi, Pak. Muhammad Mulyadi, Pak. Siapa? Muhammad Mulyadi. Mana Muhammad Mulyadi? Mana Mulyadi? Mul. Iya, Pak. Ayo, Mul. Iya, Pak. Mulyadi ini. Yo, jawab. Apa jawabannya? Orang yang menikahkan ya, Pak? Apa sih namanya? Satu. Penghulu. Sinten. Saha. Nanti, Pak. Ini jangan lama-lama. Oh, kelamaan ini. Malah matiin video. Ayo, Mul. Nanti, Pak. Kang Mul. Ayo, Mul. Malah matiin video. Apa jawabannya? Ayo coba apa? Wali nasab atau wali hakim, Pak? Ada kamu, saya tanya masih nanya balik ke saya, gimana kamu ini? Kan sudah jelas pertanyaan saya tadi. Ngikutin nggak kamu omongan saya? Berbusa-busa saya ngomong, kamu malah balik nanya ke saya. Bisa kamu udah perhatikan. Oke, baik, perhatikan. Saya jelaskan. Jadi tadi ada keterangan wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau ditunjuk oleh Menteri Agama untuk berperan, berfungsi, menikahkan orang sebagai ganti dari peran wali nasab yang tidak ada. Baik tidak ada itu karena memang sudah meninggal semua, ataupun karena halangan yang bersifat syar'i. Siapa yang dimaksud dengan wali hakim di sini? Ada yang jawab kemarin di semester yang lalu jawab gini, Pak, yang jawab yang dimaksud wali hakim adalah hakim pengadilan agama. Salah. Mentang-mentang ada kata-kata hakim, wali hakim, berarti hakim pengadilan agama ya? Bukan. Jadi yang dimaksud dengan wali hakim di sini dalam konteks Indonesia adalah kepala KUA. Kepala KUA itu sudah dikeluarkan oleh SK Menteri Agama. Nomor berapa saya lupa, nanti saya carikan nomornya. Tapi yang jelas itu adalah kepala KUA. Ingat, kepala KUA atau orang yang ditunjuk oleh kepala KUA untuk mengambil peran sebagai wali hakim. Misalnya wali hakimnya, kepala KUA-nya berhalangan, ada acara lain, atau mungkin juga bersamaan menjadi wali hakim di hari yang sama, jam yang sama. Nah, gimana caranya? Supaya tidak bertabrakan, maka untuk tugas yang satunya diserahkan kepada penghulu lain yang sudah ditunjuk oleh kepala KUA. Jadi sudah didelegasikan oleh kepala KUA kepada penghulu yang lain. Begitu. Jadi tidak asal penghulu. Iya betul penghulu. Jabatan fungsionalnya penghulu, tapi jabatan strukturalnya harus kepala KUA. Nah, itulah orang yang di Indonesia itu berperan sebagai wali hakim. Ya. Oke, baik. Nah, selebihnya nanti silakan kalian bacalah ini ya. Kalian baca ini. Ini juga saksi nikah ini baca sendirilah karena ini bisa dipelajari sendiri. Syarat wali ini ya. Ini pandangan Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam. Kitabul Fiqhi Al-Mazhabil Arba'ah juz 4 halaman 20 tentang syarat wali nikah, syarat saksi nikah. Dan ini saya buatkan kesimpulannya. Dan ini di dalam KHI mengenai saksi nikah, penjelasan mengenai saksi nikah. Oke, baik. Nah, selesai. Silakan sebelum saya lanjutkan, sebelum saya menjelaskan tugas, saya beri kesempatan kepada kalian jika ada yang mau bertanya. Silahkan. Mangga. Pak. Saya Pak. Yazid Pak. Yazid Fadila. Ya Pak. Oke. Silakan Yazid. Ini agak
Ini Pak mau nanya tentang kan zaman sekarang banyak nih Pak, ada anak yang sering dinikahin sama orang tuanya. Pertanyaan saya, di dalam ayat Al-Quran ada gak sih kandungan untuk eh, orang tua menikahkan anaknya gitu Pak? Terima kasih Pak. Di dalam ayat Al-Quran Pak, ada gak kandungannya Pak? Udah Pak, terima kasih Pak. Di Al-Quran tidak ada kalau bicara secara teknis, karena secara teknis pokoknya hanya ada keterangan mengenai kalimat fankihu ma tobalakum minan nisa. Nah, cuma ada itu aja. Atau wangkihul ayama minkum wassobirina dan seterusnya. Ya. Jadi kalimat nikah itu tidak terlalu banyak diuraikan dalam Al-Quran karena Al-Quran itu bersifat kitab universal. Kitab yang mengatur aturan-aturan yang bersifat universal. Nilai kehidupan, ya. Hal-hal teknis lainnya itu dijelaskan dalam al-hadis atau ijma ulama atau qaul mazhab, pendapat ulama mazhab. Hanya itu. Jadi kalau kamu tanya, Pak, ada nggak ayat yang menjelaskan tentang aturan agar anak itu dinikahkan oleh bapaknya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Nggak ada, ya. Iya Jadi Pak. silakan cari sendiri di qaul mazhab mengenai kewajiban orang tua menikahkan atau hadis. Oke ya, baik. Iya Nah, Pak, yang terima lain kasih. silakan. Masih ada nggak? Yang Saya lain. Pak. Saya Pak. Siapa Saya, yang Pak. mau tanya? Nugroho, Yang perempuan Pak. dulu, yang perempuan. Mana yang perempuan ini? Yang perempuan. Gantian. Siapa yang Iya perempuan? Pak. Husnul Saya, Pak. Karamah. Husnul, silakan Husnul. Iya Pak, izin bertanya. Kan ada tuh Pak yang menikahkan guru kita. Itu masuknya ke wali hakim atau wali nasab Pak? Yang menikahkan orang guru gitu ya. Iya Pak. Itu termasuk wali hakim atau wali nasab gitu ya. Oke. Jadi begini. Kebiasaan di masyarakat itu ada biar lebih afdal, biar barokah, biar ada tabarukannya kepada guru, maka biasanya si Oke, maaf Mas putus tadi ya. Oke, tadi siapa tadi Husnul Khotim, Husnul Karamah ya? Iya Pak. Oke, saya jelaskan ya. Jadi singkat gini ya. Jadi gini, kalau misalnya ada seperti itu, maka yang menikahkan itu siapa sebenarnya? Ya sebenarnya satu tetap wali. Tapi kalau misalnya diwakilkan itu biasanya disebut dengan wali muhakam. Ya, bukan wali hakim, wali muhakam. Siapa wali muhakam? Ya wali yang dianggap seseorang yang diberikan mandat untuk menikahkan yang berasal dari orang-orang yang bukan wali hakim, ya. Tapi orang-orang lain yang dipandang mampu untuk berperan sebagai hakim dan itu diwakilkan kepada dia. Itu biasanya disebut wali muhakam atau mewakil, orang yang mewakilkan. Kalau sebetulnya bisa saja, misalnya dan bisa terlibat dalam kegiatan pernikahan dan diawasi oleh petugas penghulu, misalnya petugas KUA. Misalnya gini, Husnul misalnya mau menikah, dia lebih afdal nanti pada saat akad nikah penghulunya datang, nanti ngomong ke Pak penghulu, Pak, saya pingin bapak saya itu mewakilkan ininya, menikahkannya itu ke Pak Kiai saya, ajengan saya, supaya lebih afdal, biar saya dapat barokah dari Kiai saya.
Itu bisa. Maka nanti yang menikahkan itu muwakil yang datang dari ustadz atau kiai. Dan nanti yang mencatat adalah tetap petugas KUA, penghulunya yang mencatat. Jadi penghulu itu sebenarnya tidak banyak berperan sebagai muwakil, hanya sebagai pencatat saja yang mengurus administrasi perkawinan. Jadi seperti itu ya. Husnul, jelas Baik, ya? Pak. Bisa sebut wali muhakim atau muwakil. Ya, oke, baik. Baik, yang lain masih ada? Saya Pak Siapa? Amirul, Pak. Oke, ya satu lagi ya, Amirul Haz. Silakan Amir. Ya Pak, yang pertama itu gimana hukum menikahi adik ipar. Terus yang kedua, bagaimana kalau si anak laki-laki itu menjadi wali bapaknya, Pak. Makasih, Pak. Lalu kok bapak? Bapak maksudnya wali bapak gimana? Kan bukan perempuan. Bapak, ini enggak bisa. Bapak ngapain pakai wali? Ya, Maksudnya maksudnya anaknya si walinya bapak gitu. Apa bapaknya yang menikah apa anaknya yang menikah? anaknya, Pak. Bapaknya yang menikah gitu, Pak. Ya kan enggak bisa. Bapak kan enggak butuh wali. Ngapain masih dibahas? Kan bukan yang wajib menjadi wajib mewalikan. Bapak mau kawin ya terserah bapak, ada pakai wali nggak apa-apa gitu, ya kan? Udah jelas yang nomor 2. Yang pertama tadi bagaimana hukumnya menikah adik ipar? Maksudnya gimana, coba jelaskan. Misalnya Amir mau kawin, terus gimana? Contohnya gini, Pak. Kakak saya menikahi perempuan, terus adiknya itu saya nikahi gitu. Bisa enggak gitu, Pak, maksudnya? Oh, jadi kakak ketemu kakak, adik ketemu adik gitu ya? Ya boleh, kan bukan mahram. Bukan mahram ipar itu. Kecuali kakak kamu, Amir, menikah dengan perempuan, terus menikah lagi poligami dengan adik iparnya. Itu enggak boleh, karena wa antajma'u bainal ukhtaini. Itu haram kata Al-Quran. Illa maqad salaf, kecuali di masa lalu. Kata Al-Quran begitu, enggak boleh. Kamu mengumpulkan dua orang bersaudara di waktu bersamaan untuk dipoligami, enggak boleh. Hanya satu yang boleh, Sayyidina Utsman. Makanya disebut Zunnuraini, karena menikahi 2 anak Rasulullah. Tapi itu sudah lama, setelah itu tidak ada lagi. Tidak boleh kata Al-Quran. Ya. Jadi kalau kamu menikahi adik iparnya kakak kamu ya boleh. Kenapa? Karena bukan mahram, boleh. Silakan. Gitu ya. Malah kemarin tuh pernah dengar kan kejadian pernikahan 2 anak kembar bareng-bareng. Jadi kembar menikahi kembar. Jadi 2 kembar menikahi 2 kembar lagi sama. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena bukan mahram. Boleh. Ya. Oke, baik. Dah, cukup ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya lanjutkan ke tugas. Saya akan jelaskan tugasnya. Jadi tugas yang perlu kalian kerjakan itu adalah, oke, saya tampilkan dulu ya, tugas 2. Tugas 2, ini perhatikan. Tugas 2. Tapi belum saya ini baru sekedar tugas. Belum saya tampilkan di Google Classroom, tapi sudah ada teksnya ini. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini tugas 2 ya. Nah, ini tugas 2. Nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan nih. Perhatikan. Ini dia ya. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Nah. 1, jelaskan bunyi pasal 21. Yang tadi yang saya tutup itu ya, dijelaskan. Sebutkan bunyinya. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, kemudian setelah disebutkan, jelaskan bunyinya apa. Nah, kemudian
jelaskan maksud dari 4 kelompok wali nasab itu. Berikut contohnya. Dijelaskan. Nah, ini tugas kemudian kalian kerjakan di MS Word atau di Word, diketik. Jawaban nomor 1 apa? 1. Jawaban nomor 2 apa? 2. Nah, untuk yang nomor 2 dibuatkan penjelasan. Maksudnya apa ini? Misalnya kelompok A itu apa? A, B, C, D. Nah, maksudnya itu apa A, B, C, D? Jelaskan. Nanti ditulis berbentuk resume. Nah, itu ya. Nah, itulah tugas untuk tugas perkuliahan hari ini, yaitu tugas 2. Nanti segera dikerjakan selama 1 minggu dan akan dikumpulkan batas akhir sampai tanggal 29 September 2021. 29 September 2021. Dikumpulkan. Batas akhirnya jam 8 pagi. Oke ya, jelas? Nah, itulah tugas hari ini. Dan absensi sudah muncul ya di Google Classroom. Silakan kalian isi. Sudah muncul belum? Coba saya cek dulu. Oh, belum ada ya? Oke. Nanti akan saya munculkan SC absensinya dan langsung kalian isi ya. Saya batasi sampai jam 17.30 sore nanti. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini saya serahkan ke Kosmanya Muhdin ya.